Kanker paru-paru adalah kondisi yang serius dan dapat menyebabkan komplikasi fatal. Penyakit ini kerap disebut sebagai penyakit yang diam-diam mematikan dan bisa menyerang siapapun dengan berbagai faktor penyebab. Ketika Anda menderita kanker paru-paru, jelas bahwa Anda akan mengalami kesulitan bernafas karena pembentukan tumor di paru-paru. Meskipun begitu, kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker yang paling bisa dicegah. Pada tahap awal memang tak ada tanda atau gejala yang jelas, tapi kemudian gejala seperti batuk, kelelahan, dan penurunan berat badan mulai menghampiri. Makin awal diagnosis yang dilakukan, kemungkinan berhasilnya pengobatan juga makin tinggi. Jika Anda mengalami gejala-gejala serupa, Anda harus waspada. Kenali lebih dalam tentang kanker paru-paru dalam pembahasan Ayo Hidup Sehat berikut ini. Iya, Nah, tadi kita sudah melihat ya seperti apa kanker paru-paru dan ternyata susah untuk dideteksi dini ya. betul. Nah, kalau kita juga akan berbicara nih ada dokter. Dewi, halo dok, selamat siang dok. Selamat siang, Dokter Iya. Heka, Mbak Dita. Selamat siang dokter. Saya tuh penasaran banget nih. Apakah kalau misalnya kita misalnya batuk-batuk terus-terusan nih ya dok ya, terus nggak berhenti-berhenti, itu apakah termasuk gejala untuk kanker paru-paru atau tidak nih dok? Ya, memang kalau untuk banyak beberapa gejala ya untuk ke arah kanker, tapi awal seperti batuk yang tidak sembuh, kadang juga ada nyeri di dada, kita mesti waspada. Awal-awal kan orang tidak akan berobat ke dokter, Iya. pasti berobat mungkin minum obat Minum sendiri. obat atau nggak minum obat batuk, Iya. tiba-tiba merasa cuma Betul. batuk aja. Jadi kan berpikirnya jauh lah ke arah kanker. Kasus-kasus batuk banyak, kasus karena TBC, kasus asma itu juga sama keluhannya batuk. Tapi kalau udah diobatin tidak sembuh-sembuh harus difikirkan, apalagi ada faktor-faktor risiko yang lain gitu. Oke, jadi tuh kanker itu ternyata beda lagi ya porsinya itu. Nah, itu bisa jadi kayak Jadi batuk ini memang bisa jadi gejala kanker paru dok. Ini fakta atau mitos? Ya, itu adalah salah satu gejala. Satu Ya, gejalanya. salah satu gejala kanker paru. Jadi Ya. kalau batuk udah diobatin tidak sembuh-sembuh perlu difikirkan. Nah ini dikatakan batuk yang tidak kunjung sembuh, berapa lama dok batuknya? Ya. Jadi contoh untuk TB saja kita pakai evaluasi 3 minggu. Nah, untuk TB, untuk kanker juga sama. Jadi Ya. tetap kita evaluasi, udah diobatin paling sama dokter dengan antibiotik, tidak sembuh, obat alergi tidak sembuh, perlu difikirkan. Apalagi itu tadi saya sampaikan ada faktor risiko seperti perokok dan lain-lain. Jadi artinya masyarakat harus tahu dok ya bahwa Ya, kalau batuk yang betul. tidak kunjung sembuh, hati-hati nih. Ya. Mungkin bisa gejala yang lebih serius ya. Ya. Tapi, nah ini kan biasanya Dita ya, kalau perokok dikaitkan dengan kanker di paru kanker ya. paru-paru. Jadi Ya. bukan hanya perokok saja nih dok ya. Apa mungkin katanya itu penderita perokok pasif itu jauh lebih resikonya lebih tinggi daripada perokok aktif. Ada yang bilang seperti itu beneran nggak sih dok? Ya, jadi kalau rokok itu ada kalau kita bayangin udah ada rokok lah ya. Iya. Itu ada asap utama. Jadi ada asap sampingan. Asap utama tuh hasil pembakaran yang dihisap oleh pasien tersebut itu asap utama. Sedangkan pembakaran dari cerutunya atau dari rokok itu namanya asap sampingan. Sampingan. Udah jelas kalau misal saya perokok, Mbak Dita yang atau Dokter Heka samping saya lah sebenarnya yang merokok lebih banyak karena menghisap asap utama dan menghirup lagi asap sampingan. Jadi sebenarnya resiko tetap pada orang yang perokok paling besar. Oh, yang paling besarnya. besar tetap pada perokok Iya, aktif ya. iya. Nah ini Logikanya. tentu berkaitan juga dok ya dengan yang fakta atau mitos yang mengatakan bahwa kalau sesak napas, sering sesak napas ini dan sengal-sengal bisa menjadi gejala kanker paru. Ya. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta karena Fakta. sesak nafas seandainya masa tumor itu menghambat atau menyumbat saluran nafas yang utama pasti akan ada keluhan sesak nafas. Kita dengan dua paru kanan kiri jalan nafas utama tergantung lokasi tumornya. Kalau atau kanker ya dalam hal ini. Kalau benjolan tersebut atau tumor tersebut menghambat jalan nafas utama, dia sesaknya lebih awal. Tapi kalau di bawah-bawah di pojok-pojok keluhannya Biar lama. lebih jelas dok masyarakat, kita perlu lihat dok seperti apa nih yang dikatakan tersumbat. Ya. Kita bisa ke plasma dok? Ya. Ya jadi tadi dokter bilang bahwa tersengal atau sesak napas bisa terjadi karena ada sumbatan. Ya. Nah ini bisa dijelaskan dok bagaimana sumbatan itu bisa menyebabkan sesak napas? Ya. Ya, seperti kita lihat di sini ada massa ya. Ini adalah massa tumornya. Ya. Oh, jadi yang Ya. terkena tumornya itu bagian mana nih dok? Tumor itu bisa dia ada di jaringan paru,
di pinggir-pinggir, bisa juga di tengah, lebih sentral istilahnya. Nah, tergantung lokasi tumornya. Jadi bisa di mana-mana dari seluruh paru tersebut. Jadi tergantung lokasi sehingga menentukan kapan pasien itu mulai ada gejala, mulai muncul keluhannya dan gejalanya. Jadi tergantung posisi atau lokasi tumornya. Dan misalnya kalau kita lihat kalau misalnya ada terjadi sumbatan yang ada di tengahnya itu apa dok? Saya kurang tahu. Ya, di saluran nafas utama. Saluran nafas utama itu juga mungkin. Itu termasuk kanker paru-paru juga. Iya. Oh, dan itu terasa Sesak tersesak, nafas ya, kayak seperti nyeri apa sih dada dok? juga Ya. dok ya. Tidak, nafas tidak lega. Kayak kita saat ini yang bisa beraktivitas, alhamdulillah gitu, itu artinya tidak ada hambatan di saluran nafas utama. Atau kalau misalkan ada tumor, dia belum mendesak nih, belum sampai. Bayangin kita saluran nafas itu seperti pipa. Bayangin kalau pipa itu ada yang mendesak di jalan nafas utama, pasti nggak nyaman. Berat nafas kita, seperti itu. Itu yang Dok, dirasakan. ini juga perlu tahu untuk masyarakat dok ya, bahwa memang kan tadi kanker paru dikatakan awalnya bisa tidak bergejala. Dan ketika ke dokter itu sudah sampai gejala stadium lanjut. Nah ini sebetulnya biasanya kapan nih seseorang bisa terdeteksi bahwa wah ternyata menderita kanker paru? Kanker paru tuh kalau di kita di Indonesia dalam hal ini, screening, medical check up lebih awal, lebih dini itu kayaknya jarang ya. Jarang orang melakukan. Mungkin pada orang beberapa tertentu keterkait mungkin seperti biaya, tapi mesti diwaspadai bila ada batuk yang tidak kunjung sembuh, ada nyeri dada, ada sesak nafas, perlu dipikirkan. Apalagi kalau sudah didapat pengobatan nggak sembuh-sembuh. Jadi perlu dipikirkan. Nah, jadi jangan lupa untuk segera periksakan. Jadi sangat penting untuk melakukan medical check up dok ya, untuk mengetahui apakah sudah ada massa di dalam paru-paru ya. Iya. Oke, dan kalau setelah ini kita akan melihat bukan seseorang ya, ada beberapa artis-artis ternama yang menderita kanker paru-paru. Mari kita saksikan. Kanker paru-paru merupakan jenis kanker paling mematikan yang mampu mengakibatkan kematian 3 juta nyawa tiap tahunnya. Dan ternyata kanker paru rupanya menjadi penyebab kematian tokoh-tokoh besar di dunia. Potret pertama adalah musisi ternama George Harrison. Anggota termuda dari The Beatles ini disebut-sebut mengidap kanker karena kebiasaan merokoknya dan sel kanker paru-paru tersebut sudah menyebar sampai ke otak sehingga tidak bisa diselamatkan lagi. Akhirnya George pun meninggal pada tahun 2001. Selanjutnya ada kreator tokoh-tokoh kartun Walt Disney. Disney merupakan seorang perokok aktif sepanjang hidupnya. Pencipta karakter Donald Bebek ini akhirnya didiagnosis menderita kanker paru-paru dan ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1966. Kanker paru-paru juga menyerang mantan Menteri Kesehatan Endang Rahayu. Kanker paru stadium 4 yang dideritanya rupanya tidak membuat beliau berkecil hati. Beliau tetap berpikir positif dan bahkan tetap berolahraga renang, juga yoga. Endang akhirnya pergi untuk selama-lamanya pada 2 Mei 2012 dan meninggalkan suami serta 3 orang anak. Terakhir ada Chrisye, penyanyi legendaris Indonesia. Ganasnya kanker paru-paru yang gejalanya terlihat sejak 2005, rupanya sempat mereda karena kondisi pria bernama lengkap Krisman Syah Rahadi ini sempat membaik di tahun 2006. Namun sayangnya kesehatan pelantun seperti yang kau minta ini kembali memburuk dan ia akhirnya berpulang pada 30 Maret 2007 di rumahnya. Yang telah memasuki kehidupan. Jadi kanker paru ini menyerang tidak hanya perokok dok ya, tapi juga mereka yang nggak tahu, yang mungkin nggak merokok, tahu-tahu terkena kanker paru. Ya, jadi kita bilang perokok pasif ya. Dan kalau misalnya dok untuk mendeteksi kanker paru sendiri ini, apakah kita dengan melakukan CT scan atau ronsen itu kita juga bisa melihat apakah kita terkena kanker paru atau tidak nih dok? Ya, itu tadi gunanya medical check up untuk screening awal ya, deteksi dini istilahnya buat kita. Ada keluhan tidak sudah diobatin, tidak ada kemajuan atau tidak sembuh, perlu dipikirkan. Jadi nanti ke dokter pasti akan memikirkan sesuatu. Kalau dicuriga ke arah keganasan, ke arah tumor gitu ya,
baru mungkin ada pemeriksaan fototoraks. Jadi kan itu Iya. pemeriksaan yang cukup ada biayanya juga. Sehingga biasa kasih obat dulu, nggak ada perubahan, fototoraks. Nanti dari ronsen dadanya ada sesuatu misalkan nodul dalam hal ini, baru ditindaklanjuti dengan CT scan toraks namanya tadi disampaikan juga kita kalau di bagian Iya. paru tuh ada bronkoskopi, masukin alat ke dalam lihat Oh. ke dalam saluran nafas mau dilihat Iya. ada nggak masanya, nah Iya. ada nggak tumornya, mau Iya. dicetik sedikit. Ya, dok, ini kan Oke. kanker paru kan dia masanya bisa di dalam paru-paru. Ya. Tapi di masyarakat ada juga fakta mitos yang mengatakan bahwa kalau ada perubahan suara, ini merupakan gejala dari kanker paru. Ini fakta atau mitos, dok? Ya. Betul, fakta juga ada soalnya Ya. karena kan ke suara serak itu adalah sebagai salah satu, termasuk batuk juga adalah salah satu. Jadi memang gejalanya nggak hanya satu batuk saja, tetapi itu tadi ada batuk, ada sesak, nyeri dada, suara serak, Iya. berat badan turun. Iya. Jadi yang diit-diit jangan dipikirkan Iya. Bahwa ini dia turun bagus karena tuh, diet diet ya, bahkan atau mungkin dia kurus karena sesuatu ya, sesuatu dok ya. ya. Turunnya drastis sih memang. Turunnya drastis sekali. Ya. Oke, berarti ini fakta atau mitos nih, dok? Fakta. 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 Oh, oke, ternyata ini fakta. Jadi harus hati-hati ya. Hati-hati. Tapi contohnya untuk perubahan suara ini atau menjadi sengau suaranya atau ada menjadi lebih berat atau Ya. seperti apa nih, dok, perubahan suaranya? Suaranya serak, tapi itu tadi tidak selalu hanya satu gejala, pasti ada gejala lain. Oh, ada gejala lain. Jadi Iya. bukan hanya untuk perubahan suara saja, tapi ada Iya. gejala lainnya juga ya, Iya, dok ya. iya. Oke, kalau misalnya nih, dok ya, untuk fakta mitos selanjutnya, kalau misalnya tadi tuh ada yang bilang kalau penggunaan bedak tabur nih untuk wanita, ya kan ya, itu dapat memicu kanker paru-paru. Itu fakta atau mitos? Itu mitos ya, karena kan Jadi tenang kita ya. nanti bayi-bayi kan kita semua juga kasihin bedak tuh ya. Iya, nah itu tapi kadang-kadang juga ada yang bilang, dok, kalau misalnya bayi nih ya, banyak kan ibu-ibu di Indonesia ini yang menggunakan bedak tabur pada bayinya tapi bahkan berlebihan nih, dok. Itu Lebay ada gitu ya. efeknya itu Iya. seperti itu Sampai juga putih bisa semuanya. menyebabkan nggak? Iya, sebenarnya semua tidak boleh berlebihan, betul. Karena kan kita hanya buat agar nyaman buat bayinya juga ya, atau buat kita sendiri yang memakai bedak tabur. Kita kan nggak mungkin pakai bedak tabur masuk dalam, karena di semen juga, yang pabrik semen itu kan Iya. juga hati-hati. Resiko Oh. para pekerja atau rumah di sekeliling pabrik semen kan juga hati-hati. Itu karena? Karena dari Bahan bangunan, polusi ya? Iya, polusinya. Polusi debu ya. dari bahan bangunan, Bahan ya, bangunan. arsenik, Ya. semen dan sebagainya. Ya, Ya, dok. Jadi kesimpulan, dok, bagaimana tips masyarakat supaya tidak terkena kanker paru dan apabila bisa mendeteksi lebih dini kanker paru, ini apa, dok, tipsnya? Ya, jadi untuk masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan. Iya. Jaga kesehatan pastinya makannya 4 sehat 5 sempurna sudah biasa ya. Kemudian olahraga tetap untuk jaga. Kemudian kalau misalkan ada keluhan, tetap berobat ke dokter agar bisa diketahui lebih dini lagi. Betul. Nah, selain itu tambahan adalah selalu ada medical check up, ada untuk screening atau deteksi dini, Iya. jangan untuk melihat secara keseluruhan, bukan hanya kanker paru tetapi untuk seluruhnya. Masalah fungsi ginjal akan bisa tahu, fungsi hati terganggu atau tidak, itu semua gunanya medical check Dan up. tentunya hentikan kebiasaan tidak baik, dok ya. Ya, jangan merokok. Tapi susah kayaknya untuk orang Indonesia ini karena kan banyak juga yang merokok. Memang tergantung niat ya. Tergantung niat tergantung ya. niat. Mungkin Baik. mengurangi lebih dulu ya. Ya, ya. Baik, dok, terima kasih untuk penjelasannya, sangat manfaat sekali. Sama. Dan